Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Machine Learning. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya Akbar Maulana M. Tarmadoya, NPM 2113191073. Saya Dara Aktia Ferandini dengan NPM 21131919098. Dan saya Joshua Dea Hari Butar-Butar dengan NPM 2113131911065. Di sini kami mereview jurnal tentang penerapan decision tree menggunakan algoritma C45 untuk deteksi demam berdarah pada Rumah Sakit IMC Bintaro. Penulis dan institusi asal Farid Fadli dan Delsana Butar-Butar. Stimik Nusa Mandiri Jakarta. Ringkasan abstrak, menurut laporan WHO pada tahun 2004, Indonesia merupakan negara kedua terbesar dengan jumlah penderita dan tingkat kematian yang tinggi akibat demam berdarah. Apabila tidak ditangani dengan baik atau penanganan yang terlambat demam berdarah dapat berakibat fatal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pohon keputusan dengan algoritma C45 untuk mengolah data pasien untuk memprediksi apakah pasien terinfeksi demam berdarah berdasarkan indikasi-indikasi yang ada dengan bantuan software RapidMiner. Hasil dari pengolahan data menggunakan RapidMiner dievaluasi dan divalidasi dengan confusion matrix dan kurva AUC. Hasilnya pengolahan data menggunakan algoritma C45 memiliki akurasi 72% dan AUC memiliki nilai sebesar 0,0758 dengan kategori sebagai fair classification. Konsep dengan metode data mining yang sesuai sejatinya himpunan data yang besar tadi dapat dimanfaatkan menjadi informasi atau pengetahuan yang dapat dimanfaatkan. Data mining ini merupakan serangkai proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk pembuatan skripsi antara lain. Yang pertama, observasi. Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung objek penelitiannya di Rumah Sakit IMC Bintaro. Yang kedua, dengan melakukan sesi wawancara. Metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dan konsultasi secara langsung kepada pihak yang berhubungan langsung dengan pasien rawat inap yang memiliki gejala atau indikasi demam berdarah. Yang ketiga, studi pustaka merupakan aspek penunjang penting untuk penelitian ilmiah ini agar tercapainya hasil yang optimal. Di sini kita dapat ringkasan hasil penelitiannya. Dari data di atas diketahui bahwa kelas usia balita sebanyak 14 pasien terdiri dari 2 ya dan 12 tidak. Untuk kelas usia anak-anak sebanyak 10 pasien terdiri dari 7 ya dan 3 tidak. Untuk kelas usia dewasa sebanyak 21 pasien terdiri dari 9 ya dan 12 tidak. Untuk kelas usia lansia sebanyak 5 pasien yang terdiri dari 3 ya dan 2 tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing atribut, terlihat bahwa atribut trombosit memiliki nilai gen tertinggi yaitu 0,872. Sehingga didapat bahwa atribut trombosit dijadikan sebagai footnode atau simpul akal dari pohon keputusan. Langkah berikutnya adalah menghitung kembali nilai entropi dan gen untuk menentukan simpul 1.1 dan 1.2. Nilai yang dihitung berdasarkan entropi, kelas trombosit normal dan trombosit rendah dapat dilihat dari tabel di atas bahwa hasil yang didapat kelas trombosit normal adalah tidak untuk semua data sehingga tidak dapat dipartisi lagi. Setelah pohon keputusan terbentuk, maka selanjutnya adalah membuat rules dari pohon keputusan yang dihasilkan. Rules yang dihasilkan dari pohon keputusan adalah sebagai berikut. Yang satu, jika trombosit normal, maka pasien tidak
demam berdarah. Kedua, jika trombosit rendah dan bercak tidak dan nyeri, maka pasien tidak demam berdarah. R3, jika trombosit rendah dan bercak tidak dan nyeri sama dengan ya, maka pasien ya demam berdarah. R4, jika trombosit rendah dan bercak ya dan suhu tubuh lebih besar dari 39,5, maka pasien tidak demam berdarah. R5, jika trombosit rendah dan bercak sama dengan ya dan suhu tubuh di bawah sama dengan 39,5, maka pasien ya demam berdarah. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah dari data hasil analisis data dengan memakai teknik data mining metode decision tree dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan algoritma C4.5 melalui penentuan nilai entropi, gen node akar, dan lymph node dapat membentuk pohon keputusan yang dapat digunakan untuk memprediksi pasien demam berdarah berdasarkan atribut-atribut yang ditetapkan. Kedua, dari pengujian yang dilakukan menggunakan 10 volt cross validasi dengan metode decision tree dengan menggunakan algoritma C4.5 telah membuktikan bahwa tingkat akurasi dari prediksi dengan confusion matrix sebesar 72% dan nilai AUC untuk algoritma C4.5 bernilai 0,758. Dengan tingkat diagnosa klasifikasi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode C4.5 lumayan akurat dalam melakukan prediksi untuk penyakit demam berdarah. Terakhir, yang ketiga, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, metode data mining dengan algoritma C4.5 dapat diterapkan untuk prediksi penyakit demam berdarah pada Rumah Sakit IMC Bintaro. Sekian dari review jurnal kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.